Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan, sebuah hidayah, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beramal soleh di muka bumi ini. Di sini saya akan sedikit menyampaikan Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul adzim. Kurang lebihnya artinya Maha Suci Allah yang telah menggenggam tangannya sebuah kerajaan, dan dialah atas segala sesuatu Maha Kuasa, yang telah menciptakan mati dan hidup sebagai ujian kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, dari sini kita melihat dari surat Al-Mulk ini ada beberapa yang harus kita muhasabahi terhadap hal ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam nasihatnya, annal mautu lil arba'ati nafarin. Artinya apa? Bahwa mati itu ada 4 golongan manusia, di mana yang pertama adalah mautul ulama zulmatul din. Artinya matinya ulama, gelapnya agama. Dari sini kita melihat bahwa banyak ulama-ulama kita yang telah mendahului kita, sehingga ilmu-ilmu mereka ini sangat penting bagi kita. Dengan meninggalnya ulama ini akan berakibat apa? Dunia gelap. Kenapa dunia gelap? Karena keilmuan ulama itu sangat luar biasa, sehingga orang nanti kalau ulamanya itu semua mati, maka apa? Orang itu akan menafsirkan sendiri-sendiri, yang menyebabkan apa? Gelapnya sebuah dunia itu. Yang kedua apa? Rasulullah, mautul umaro fitnatun. Matinya penguasa pejabat yang banyak fitnah. Artinya karena pejabat-pejabat atau penguasa itu meninggal dunia, kemudian terjadilah fitnah-fitnah yang ada di yang sudah meninggal diungkit-ungkit kembali. Yang ketiga, mautul aghnia asrotun. Artinya matinya orang kaya banyak menyesal atau berat hisabnya. Kita lihat bahwa orang-orang yang kaya dunia, dia mempunyai harta banyak, mereka akan mendapatkan sebuah pertanggungjawaban. Artinya semakin orang kaya, semakin harta yang dia dapatkan, itu otomatis akan semakin dia beban pertanggungjawabannya sangat berat, hisabnya sangat berat. Bagaimana dia mendapatkan sebuah rumah, bagaimana dia mendapatkan sebuah mobil, bagaimana dia mendapatkan kekayaannya. Ini yang semakin akan mendapatkan salah satu golongan yang memang akan mendapatkan sebuah hisabnya. Kemudian apa? Mautul fuqara rahatun. Artinya apa? Matinya orang fakir ringan hisabnya. Di sini kita melihat orang-orang fakir itu adalah orang-orang di mana mereka tidak banyak hisabnya. Kenapa tidak banyak hisabnya? Karena mereka itu kekayaan yang dia dapatkan dia tidak punya. Misalkan seorang fakir hanya memiliki mempunyai kekayaan berupa ayam. Ketika itu dia mau meninggal, ayamnya dilepas, maka pertanggungjawaban hisabnya tidak ada. Berbeda dengan yang saya katakan tadi, bahwa kalau orang kaya hisabnya banyak. Banyak terjadi di masyarakat kita orang-orang yang kaya, di mana mereka mempunyai harta banyak, kemudian dia meninggal, kemudian ahli warisnya tidak membagi sesuai dengan apa yang ada di tuntunan di Al-Quran dan Al-Hadis.
sehingga terjadi perebutan, sehingga terjadi emosional, sehingga terjadi permusuhan antara. Inilah yang menyebabkan sebuah dalam hal hisab, di dalam apa yang akan dihisab antara orang kaya dan fukara ini akan berbeda. Luqmanul Hakim pernah memberikan sebuah nasihat kepada putranya terkait dengan hakikat sebuah manusia. Hai anakku sayang, bahwa manusia itu hakikatnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Ruh, nyawa. Seseorang itu pada hakikatnya ketika orang itu mati, meninggal dunia, maka ruh itu milik Allah. Yang kedua yaitu sepertiganya milik hewan-hewan di dalam tanah, yaitu jasad dan badannya. Jadi ketika seseorang itu meninggal dunia, jasad dari kepala sampai kaki itu milik belatung di makam. Karena apa? Karena badan ini nantinya berakhir dengan kehancuran. Sehingga siapa yang menikmati badan, baik itu manusia yang tampan, manusia yang cantik, manusia yang kaya, manusia yang tidak mempunyai apa-apa, itu semua nanti jatahnya atau milik adalah belatung-belatung yang ada di tanah. Yang ketiga, sepertiganya milik dia sendiri. Apa itu? Yaitu amalnya sebagai apa? Bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Luqmanul Hakim bicara kepada anakku, hai anakku, peganglah sekuat tenaga 5 prinsip hidup yang kemudian engkau selamat di dunia akhirat, yaitu iman, takwa, amal soleh, tawakal, dan ingat mati, yakni zikrul maut. Disinilah kalau kita mau mengintrospeksi diri bahwa ada beberapa sepertiga yang akan kita bawa itu adalah amal soleh. Untuk itu perbanyaklah amal soleh, baik itu memperbaiki dirinya sendiri, kemudian dapat bergaul dengan masyarakat sesama manusia, kemudian membantu dari segi apapun, diperbanyak sedekah, diperbanyak infak, dan diperbanyak berbuat baik. Ini adalah sebuah nasihat tentang zikrul maut. Kemudian nasihat Imam Ghazali terkait keadaan hidup dan mati manusia ini ada 4. Yang pertama adalah al-hayatu fil mauti. Artinya apa? Hidup keadaan mati. Nah, kita melihat banyak sekali hidup tetapi nggak punya amal. Orang kaya, orang besar, orang tapi amalnya tidak ada. Ini seperti adalah hidup dalam keadaan mati. Diandaikan bahwa dia hidup tetapi dia mati. Karena apa? Karena amalnya tidak ada. Amal-amal ibadahnya, amal solehnya itu tidak ada. Yang kedua ada disebut al-mauti fil hayati, mati dalam keadaan hidup. Artinya apa? Dunia nggak cukup tetapi amal solehnya bagus. Orang-orang yang dunianya hanya cukup untuk makan, cukup untuk tenaga, tetapi mereka amal solehnya luar biasa. Amal solehnya luar biasa bagusnya, selalu berbuat baik sesama, selalu beribadah, dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang ketiga, al-hayatu fil hayati, hidup dalam keadaan hidup, yaitu jasmani dan rohani selalu beramal soleh. Artinya hati juga beramal soleh, kemudian jasmaninya juga beramal soleh. Yang keempat, al-mautu fil mauti, artinya mati dalam keadaan mati. Ya, dunianya tidak mendapatkan, amal solehnya juga tidak mendapatkan. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat orang-orang yang fukara, orang-orang gelandangan, itu dunianya tidak cukup, dia tidur di emperan toko, sholatnya juga tidak pernah, puasanya juga tidak pernah. Nah, inilah orang-orang yang sangat merugi dan rugi. Bicara masalah hakikat manusia itu ada 6. Bagikan 6 hakikat mati bagi seorang muslim. Yang pertama, hakikat mati bagi seorang muslim adalah istirahat dari kesibukan dunia atau ar-rohah. Artinya dia istirahat.
dari kesibukan yang telah dia lakukan, yang telah berbagai dia melakukan amal soleh, kemudian istirahat. Hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, guru sejati bagi manusia, mau'idoh. Artinya apa? Bahwa kematian itu menjadikan sebuah guru, menjadikan sebuah toladan, bahwa nanti kita semua akan mengalaminya, bahwa nanti kita semua akan merasakannya, sehingga kematian itu merupakan sebuah ujian atau merupakan sebuah guru, sebuah yang harus ditoladani. Yang ketiga adalah ujian atau cobaan manusia, kematian itu. Ibtila, artinya apa? Bahwa manusia selama dia berbuat baik di muka bumi, maka itu merupakan ujian, cobaan bagi manusia, yakni bagi keluarga kita, bahwa sebuah kematian itu pasti akan mendatangi, dan ini adalah ujian bagaimana dapat berikhlas untuk menerima apa kehendak Allah. Yang keempat yaitu persiapan pertanggungan jawaban amal. Seorang muslim, hakikatnya sebuah kematian itu adalah sebuah persiapan, istidad. Artinya apa? Artinya bahwa apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita perbuat, nantinya itu merupakan pertanggungjawaban yang akan dimintai pertanggungjawaban. Amal-amal apa yang sudah kita catat, perbuatan-perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan, dan dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan, apakah amal-amal itu dapat menghapus dosa tersebut. Yang kelima adalah persiapan akhir hayat yang baik, husnul khotimah. Jadi hakikat mati bagi seorang muslim adalah perpisahan antara dunia dengan amalnya, yaitu untuk mendapatkan sebuah husnul khotimah, agar kita diterima semua amalnya dan kematiannya, yaitu bisa dekat dengan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga kematiannya, karena apa? Di dalam roh, untuk diangkat sebuah roh itu, maka banyak sekali godaan-godaan, sehingga hanya Allah, hanya doa, hanya orang-orang yang sering melakukan amal soleh ini nanti yang bisa dia mengucapkan kata-kata yang baik, yang bisa merenung dengan amal-amal dia yang sudah dilakukan dengan baik. Kalau orang beramal jelek, pasti dia akan berpikir jelek. Maka untuk itu amal soleh ini perlu, amal perbuatan baik ini selalu kita gedang-gedangkan, selalu kita lakukan, sehingga nanti ketika kita mau diambil, kita selalu teringat. Yang keenam adalah musafir atau perjalanan, sebuah menuju alam kubur, di mana rihlah ilal barzah. Artinya bagaimana kita dapat sebuah hakikat dari kematian itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, di mana manusia itu dari kematian menjadi kehidupan, kemudian kembali kematian, dan akan kembali kehidupan. Inilah sebuah perjalanan yang perlu direnungkan bagi seorang muslim. Dari sini yang terakhir, maka ada 6 hakikat hidup bagi seorang muslim. Apa hakikat hidup kita ini? Yang pertama adalah hakikat kita hanya untuk beribadah kepada Allah, amal soleh atau bekerja yang baik. Maka untuk itu kita sebagai muslim, kita sebagai seorang muslim, perbanyak amal soleh. Amal soleh tidak perlu untuk memberikan sebuah materi, bisa dengan ucapan, bisa dengan senyuman, bisa dengan perbuatan tangan kita untuk menolong orang lain. Kalau itu memang kita materi, kalau punya materi itu lebih bagus. Bagaimana kita dapat mengentaskan atau memberi makan orang fakir. Yang ketiga adalah ikhtiar, berusaha. Bagaimanapun juga manusia diminta untuk berusaha terus menerus, tidak hanya untuk beribadah, tetapi berusaha bagaimana kehidupan kita dapat bisa berjalan dengan baik, bagaimana kita dapat nanti memberikan rezeki kepada, memberikan sebuah
hak kewajiban kita terhadap keluarga, kewajiban kita, maka untuk itu selalu berikhtiar dan berbuat terus dengan berusaha semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah selalu berdoa, memohon hanya kepada Allah. Bagaimana permintaan seseorang hamba muslim, selalu meminta kepada Allah apa yang dia mau, apa yang dia harapkan, karena bagaimanapun dengan doa insya Allah akan mengabulkan apa yang kita mintakan. Yang ketiga adalah tawakal, selalu berpasrah diri pada Allah. Setelah kita selalu berusaha semaksimal mungkin berdoa, kita pasrah apa yang akan diberikan kepada kita. Artinya semuanya yang diberikan kita adalah merupakan sebuah cobaan. Orang semakin meningkat imannya, pasti akan semakin banyak cobaannya. Maka selalulah berpasrah diri kepada Allah. Yang terakhir adalah ridho Allah, mencari ridho Allah. Semuanya itu digantungkan pada Allah, mencari ridho Allah. Jangan semua itu karena orang lain, karena saudara, karena pimpinan, karena penguasa, karena apa. Jangan. Semua apa yang dilakukan itu untuk mendapatkan ridho Allah, karena ridho Allah ini sulit untuk didapatkan. Orang ikhlas itu pun juga sulit. Maka selalu orang muslim pada hakikat hidupnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya ucapkan apabila ada kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada kesalahannya itu dari saya, dan mohon maaf. Yang penting manusia itu harus selalu zikrul maut, ingat mati, sehingga ketika orang ingat mati maka dia akan ingat segalanya. Cukup sekian dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.